Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa Optima TV yang dimuliakan, moga-moga anda sehat walafiat. Kita kembali dalam membicarakan masalah bekam. Pada video yang kali ini saya akan menerangkan tentang benarkah bekam itu sebagai pengobatan yang terbaik, atau benarkah bekam itu sebagai pengobatan yang boleh menyembuhkan. Karena banyak kesimpang siuran, banyak yang kita dengar kata-kata yang tidak baik tentang bekam, sampai-sampai ucapan yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah kita dengar, yaitu bekam tidak bisa diharapkan untuk kesembuhan. Dulu di zaman Rasulullah, waktu masih tradisional atau masih primitif waktu itu, mungkin bisa katanya. Pada zaman sekarang ini yang sudah begitu modern, bekam tidak lagi bisa diharapkan untuk menyembuhkan penyakit. Itu di antara statementnya. Kemudian juga kita lihat ada pertanyaan yang meragukan masyarakat, yaitu bagaimana bekam itu bisa menyembuhkan katanya. Bukankah bekam itu hanya mengeluarkan darah dari dalam tubuh, sedangkan dokter sudah memberikan obat-obat yang mahal-mahal pun penyakit susah untuk disembuhkan. Ini dengan mengeluarkan darah saja boleh menyembuhkan penyakit. Jadi bagaimana penerangannya, bagaimana alasannya, apa alasannya. Jadi insyaAllah pertemuan kali ini kita akan menerangkan alasan-alasan itu. Yang pertama, alasan nakli, yaitu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, alasan makul, yaitu alasan secara ilmiah, masuk akalnya itu bagaimana bekam itu membuang darah itu boleh menyembuhkan. Jadi saya akan sampaikan dulu dalil-dalil nakli yang memerintahkan untuk berbekam. Ada 3 hadis, sebenarnya banyak hadis, saya cukupkan dengan 3 hadis saja tentang dalil-dalil untuk berbekam. Yang pertama kita lihat dulu dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu satu hadis yang menyebutkan asy-syifa fi thalathah, syarbati aslin wa syartati mihjam wa kayyatin nar, yaitu penyembuhan itu ada 3 macam. Yang pertama, minum madu boleh menyembuhkan. Yang kedua, syartati mihjam, yaitu sayatan pisau bekam. Dan yang ketiga, menggunakan sundukan pakai api. Jadi salah satunya di sini termasuk bekam. Jadi dalam hadis sahih yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bekam salah satu yang boleh menyembuhkan penyakit. Kemudian kita lihat hadis yang kedua, yaitu hadis dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 1577, yang berbunyi, inna afdala ma tadawaitum bihil hijamah, sesungguhnya sebaik-baik, seafdal-afdalnya yang kamu lakukan untuk penyembuhan penyakit itu ialah berbekam. Jadi ini hadis kedua, malah Nabi katakan sebaik-baik pengobatan adalah berbekam, kata beliau. Hadis ini juga sahih, semua orang memahami kitab Sahih Muslim. Dan ada hadis yang ketiga, yaitu di dalam Musnad Imam Ahmad, inna min khairi tadawaitum bihil hijamah. Inna min khairi tadawaitum
al-hijamah. Sesungguhnya dari sebaik-baik pengobatan yang kamu lakukan ialah dengan berbekam. Saya cukupkan 3 dalil ini, iaitu 2 dari masing-masing dari kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, dan juga Musnad Ahmad. Kemudian kita lihat hadis yang sahih ini, kita perhatikan permulaan perintah berbekam itu kapan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan perintah-perintah agama diterima oleh Nabi di bumi. Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran turun di bumi. Tetapi kita lihat salah satunya, perintah untuk solat diterima oleh Rasulullah di langit, bukan di bumi. Ini menunjukkan ketinggian solat itu sendiri, sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam hadis yang disebutkan, dikatakan bahawa solat itu tiang agama. Siapa yang meruntuhkan solat berarti dia meruntuhkan agama. Ada lagi hadis yang menyebutkan amalan yang paling awal diperiksa nanti di akhirat ialah tentang solat. Siapa yang baik solatnya, dikira baik juga amal-amal baik lainnya. Jadi begitu juga ada hadis-hadis lain yang menerangkan keutamaan solat itu sendiri. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di langit. Kata Nabi, "Ma marartu fi lailati usriya bi mala'in illa an qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah." Tidaklah aku berjalan menemui kelompok-kelompok malaikat, kata Nabi, kecuali malaikat-malaikat itu menyebutkan, ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. Dalam hadis yang lain, dalam redaksi yang lain disebutkan, ya Muhammad, inilah hadiah dari Allah untukmu dan umatmu, yaitu perintah berbekam. Jadi dalam hadis ini, dari hadis ini kita tahu bahawa perintah berbekam itu diterima oleh Rasulullah ketika Nabi di Isra' Mi'rajkan. Artinya penerimaan perintah berbekam itu di langit, bukan di bumi. Jadi ini menunjukkan ketinggian keutamaan bekam itu sendiri. Bahawa penerimaannya disejajarkan dengan perintah solat. Kemudian kalau kita lihat ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Muhammad itu berkata dengan hawa nafsunya, kecuali ucapannya itu ialah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah berbekam ini merupakan yang pengobatan yang terbaik itu menurut Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita, sang kreator kita. Artinya bahawa Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita, lebih mengetahui apa yang baik untuk ciptaannya ketika berlakunya kesakitan atau untuk menjadikan manusia itu tetap sehat. Itulah dia bekam. Artinya bahawa bekam pengobatan yang terbaik yang disebutkan dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu jangan sampai kita pertikaikan lagi. Kita lihat juga bagaimana Rasulullah sering mengamalkan bekam. Baik beliau dalam keadaan sakit
atau beliau dalam keadaan puasa, bahkan beliau dalam keadaan ihram dan juga dalam perjalanan pun Rasulullah SAW mengamalkan bekam. Artinya bekam sebagai pengobatan terbaik yang diterima perintahnya oleh Nabi di langit diamalkan dalam hidup beliau dalam hampir semua keadaan, yaitu keadaan beliau berpuasa, beliau juga berbekam. Keadaan yang tidak biasa, yang tidak puasa, beliau juga berbekam. Keadaan beliau sedang ihram juga beliau dibekam. Dan dalam perjalanan juga Rasulullah SAW dibekam, yaitu ketika beliau dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah. Di satu tempat beliau dibekam, dan ini padahal bekam dalam perjalanan itu boleh melemahkan tubuh. Kita lihat sekarang ini bagaimana keutamaan bekam itu sendiri, sehingga Rasulullah dalam keadaan dalam perjalanan pun beliau mengamalkan bekam. Kemudian kita lihat pula dari ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahawa kita harus mengikut Rasulullah SAW, termasuk dalam perintah berbekam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Apa saja yang diperintahkan, didatangkan oleh Rasul itu kepada kamu, maka hendaklah kamu mengambilnya, dan apa yang ditegah kamu daripada melakukan, hendaklah kamu berhenti. Artinya kita harus mengikut apa yang ditekankan oleh Nabi, apa yang diajak atau diperintahkan oleh Rasulullah, termasuk berbekam. Kemudian ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah ikutan yang baik untuk kamu. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang menunjukkan bahawa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan yang baik untuk kita, termasuk dalam berbekam. Jadi berbekam suatu kebaikan untuk menyembuhkan penyakit dan juga pemeliharaan kesihatan dilakukan oleh Nabi. Sedangkan pada Nabi itu adalah ikutan yang baik untuk kita. Kemudian dalam ayat yang lain pun disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di dalam surah Ali Imran ayat 31, katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi berdasarkan dalil-dalil ini, tiada alasan untuk kita untuk tidak mencintai Rasulullah, untuk tidak mengikut Rasulullah berbekam. Dan beliau telah mensabdakan seperti yang kita sebutkan dalam hadis tadi, bekam adalah sebaik-baik pengobatan. Oleh itu, marilah kita lakukan pengobatan ini dan kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Selain juga bekam itu boleh kita terangkan secara ilmiah dan masuk akal, dan insyaAllah video seterusnya saya akan menerangkan kepada anda bagaimana bekam itu secara ilmiah atau secara akli boleh menyembuhkan penyakit. Jadi jangan ke mana-mana, subscribe kami, insyaAllah kita bertemu pada video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.